dari kelompok 5 kepemimpinan dengan dosen pengampu Pak Tanto. Aku Sabrina sebagai si yang tukang komplain. Aku Wafi sebagai karyawan Gen Z yang pasif. Aku Adelisi sebagai tukang ngeluh. Aku Nabil sebagai senior boomer. Saya Niko sebagai pemimpin perusahaan ini. Oke, selamat menyaksikan. Dadah. Aja ya? Ini kita pagi ini kebun sini apa aja sih? Rapat tentang target penjualan kan? Oh, apalagi kok bukan itu? Tuh lagi. Alhamdulillah baik. Iya. Kalian gimana? Iya baik. Ya, selamat pagi Pagi, semuanya. Pagi Pak Niko. Selamat pagi semuanya. Sekarang duduk dulu. Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah meluangkan waktu ya untuk rapat kali ini. Saya sendiri paham kalau kondisi kita ini lagi cukup melelahkan, kita sedang terombang-ambing, jadi saya hargai kehadiran kalian di sini. Saya mau langsung ke intinya saja. Selama 3 bulan terakhir ini penjualan kita itu menurun. Setelah saya evaluasi, masalahnya itu bukan di produk atau pasar. Mereka justru suka dengan produk kita. Tapi ternyata ada di miskomunikasi internal tim penjualan. Nah, rapat ini bukan untuk menyalahkan siapapun ya, saya tekankan kembali. Tapi kita fokus ke cara kerja. Karena kalau ini nggak dibenahi, saya yakin yang satu itu bukan cuma seorang, tapi kita semua. Emang penjualan kita kenapa Pak? Kayaknya kemana-mana aja deh. Justru penjualan kita itu nggak ada masalahnya benar, tapi ada di cara kerja tim kita ini sebenarnya. Makanya saya mau tanya-tanya dulu nih sebelumnya. Pertama buat kamu Bina, kamu ini kan konsisten, suka capai targetnya tuh cepat lah. Nah kalau dari sisi lapangan sendiri itu apa yang bikin kamu terhambat gitu Bina? Jujur ya Pak, kalau saya sih pede juga sih sama kinerja saya. Cuma saya tuh sering ngerasa nih, kalau misalnya info-info promo dari kita ya Pak, itu tuh belum final, belum jadi. Kita tuh udah diminta buat nge-share, udah diminta buat nge-publish si info promo itu. Nah kalau misalnya kita nunggu kejelasan kan, kalau saya pindah haluan gimana? Kalau kita aturan-aturan gimana? Jadi makanya saya tuh kadang jadinya pakai cara saya sendiri Pak, gitu. Baik, berarti problemnya itu bukan di skill ya Bina ya? Ya, kalau itu sih saya pede. Ya, ini kan di kejelasan dan kecepatan informasi tim kita sendiri itu ya. Baik. Nah, kalau untuk Bapak, saya mau dengar dari pandangan Bapak dulu nih Pak. Oke, Mas. Jadi gini ya Mas, terus terang aja nih, zaman dulu tuh nggak kayak gini. Sekarang tuh kebanyakan sistem aplikasi buat ribet aja, nggak kayak dulu gitu. Gitu sih Mas, kalau saya. Baik Bapak. Si Bapak ini merasa kalau sistem sekarang itu malah bikin kerja tuh makin rumit ya Pak ya? Betul, terlalu banyak aturan. Baik. Nah, Bapak, Iya Pak. nah, kamu kan yang paling baru kan di sini. Nah, apa sih yang sering bikin kamu bingung tuh di sini? Kalau dari saya sih Pak, saya tuh sering banget takut salah info. Kadang ada satu yang bilang A, kadang ada satu lagi yang bilang B. Jadi saya tuh bingung mana yang benar. Jadi daripada salah, saya lebih milih buat diem aja Pak. Baik, terima kasih kamu sudah mau jujur dan saya ingatkan kembali kalau itu bukan kesalahan kamu ya. Dek, Iya Pak. kamu tuh vokal loh, sering berbicara, coba silakan. Jujur aja ya Pak, target kita tuh tinggi banget, tapi informasinya nggak jelas sama yang kayak Bang Sabrina, sama juga dari Bang Wafi Bapak. Nah kita kan yang di depan itu kan dimarahin, yang di belakang mana tahu atau dimarahin. Tuh, ini tuh urusan mental. Dasar anak muda, dikit mental, profesional dong, kerja. Ih, dasar kolot nggak tahu sistem aplikasi. Sudah semuanya. Sudah, saya potong sebentar daripada ini makin
rumit pembahasannya. Saya paham kalau kita itu datang dari generasi yang berbeda-beda ya. Ada yang masih muda, ada yang sudah mulai lanjut usia, dan kita sendiri juga dibentuk oleh cara kerja yang berbeda. Bapak Nabil, daya tahan dan pengalaman Bapak itu aset yang besar. Kita juga butuh sistem yang jelas, Pak, supaya tim kita ini nggak kebingungan. Kalau adik, keluhanmu itu valid, tapi gimana caranya supaya kamu bisa ubah keluhan itu jadi masukan bisa kita semua kerjakan. Dina, performamu itu luar biasa, top di sini. Cuman tim ini butuh kamu bukan sebagai top performer doang, tapi juga sebagai role model. Dan untuk Babi, di tim ini bertanya itu bukan artinya kamu lemah, tapi kamu hanya belum cukup informasi. Jadi saya sarankan jangan untuk ragu bertanya ya. Tapi Pak, Ya, terus ini kita gimana kalau misalnya kita cuma dapat motivasi doang mah? Si Ade juga bisa ngasih motivasi ke saya. Ini masalah tuh sistemnya tuh gak jelas banget Pak. Kita tuh bingung ngejalaninnya gimana. Kalau di kita oke. Cuma kalau misalnya kita nggak jelasin sistemnya gimana Pak? ya saya sendiri gak akan janji kalau semua ini langsung rapi. Tapi saya bisa janjikan satu hal, kalau kita ini akan membereskan masalah ini bersama-sama. Ya, kita ini tidak bisa menggunakan cara 20 tahun yang lalu, tapi kita juga nggak bisa membuang pengalaman 20 tahun itu. Kita akan coba untuk mengambil titik tengahnya. Maka dari itu saya akan membuka diskusi terbuka. Apabila saudara-saudara sekalian ini ada saran atau masukan yang bisa digunakan bagi tim kita ya. Coba ada nggak saran dulu? Sebenarnya sih aku punya dua saran ya. Yang pertama itu kita sebenarnya tuh harus briefing sebelum kita melakukan kegiatan, sebelum kita terjun ke lapangan, setidaknya maksimal 10 menit lah agar tidak terpotong juga kan. Nah di situ kita harus to the point nih, apa aja yang harus kita lakukan ke depannya, apa yang harus ditargetkan, apa yang kita kerjakan hari ini. Dan kedua itu ada evaluasi untuk keluhan seperti saya misalnya mengeluh. Nah itu kita buat forum keluhan dan solusi. Misal nih saya ngasih keluhan saya di minggu ini, nah tapi saya di situ juga menuliskan solusi saya. Jadi tidak cuma memberikan keluhan, tapi saya juga bisa memberikan solusi seperti itu. Setuju sih sebenarnya sama Ade. Soalnya tuh kita tuh ya sih emang banyak ngeluh. Jadi biar kalau misalnya ada ini nggak dapat sarannya gitu. Terus briefing tadi juga oke sih. Sama ini sih Pak, kalau saya dari tadi kan saya kan ngeluhin soal ini ya, si infonya nggak jelas dari mana. Kalau menurut saya nih Pak, kita nih bikin sistem di perusahaan ini biar nantinya si sistem ini tuh udah jadi satu kesatuan. Jadi semua info apa segala macam tuh munculnya dari sini, atau nggak usah sistem deh kan mahal ya. Kita bikin aja Pak komunitas di WA Pak, biar kita tuh infonya tuh dari satu arah aja, dari satu pintu Pak, biar nggak kemana-mana. Pusing Pak nyari grupnya, bener. Dari kemarin tuh kita tuh buka grup ini ternyata belum selesai, buka grup itu ternyata belum selesai. Kita bisa kita digabungin gitu di satu sistem, di satu WA kan bisa bagus, bisa infonya tuh tersampaikan dengan jelas gitu Pak, satu kanal aja Pak, biar nggak usah pusing-pusing gitu. Pak, kok diem Pak? Mungkin dari Pak Nabil ada saran? Saya sih siap ya kalau jadi mentor kalian, mentor kerja. Lagi pula saya juga pernah bekerja belasan tahun sebelumnya dan pernah mengalami kejadian seperti ini. Jadi kalau semisal kalian berkenan, saya bisa siap buat jadi mentor kerja kalian. Tapi sesuai apa sama generasi sekarang? Kita kan berbeda generasi Pak. Generasi Iya. kita juga jauh berbeda. Sesuai dengan apa kata Pak Niko saja, kita harus profesional,
menghadapi masalah-masalah seperti ini. Lagi pula kita kan punya tujuan yang sama, jadi nggak bisa hanya satu pandangan saja. Untuk itu saya juga bisa buat panduan tertulis alur penjualannya agar jelas infonya tuh dari satu pihak aja yang valid, nggak yang kata A ini, kata B ini. Dan untuk briefing pagi tadi saya itu setuju banget, biar ada to-do list gitu yang jelas, kita nih ngerjain apa di hari itu, terus info apa aja hari ini, biar nggak ada miskomunikasi lagi Pak di antara kita. Bener sih Pak. Terus mungkin kan si hasil penjualan kita ini kan masih tersebar gitu ya Pak, nggak disatuin gitu. Kayaknya oke juga kalau misalnya nanti ada spreadsheet gitu Pak, atau apalah yang kita tuh punya data biar si penjualan kita ini tertrack gitu Pak. Jadi kita jualan kemana aja dan segala macam itu tuh laporannya tuh ada gitu Pak, di satu kanal gitu. Nah dari kemarin kayak yang penjual ini di mana, jual itu di mana, satu sih jadi pusing Pak. Kayak satu live report gitu ya. Iya, kan kalau kayak gitu enak kan. Juga nih banyak pesan yang tertumpuk jadi di setiap grup itu. Betul. Semakin miskomunikasi terhadap yang lain. Betul. Baik, saya rasa itu sudah cukup ya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari keputusan, masukan dan saran kalian, itu yang pertama, kita ini akan membuat satu kanal atau satu grup resmi ya untuk tim kita, yang dimana grup itu hanya akan admin saja yang bisa memberikan informasi agar tidak ada chat yang tertumpuk seperti yang ada di Noti. Lalu juga kita tidak akan mengadakan briefing pagi kurang lebih itu 10 menit agar fokus dan tujuan kita itu tertuju pada tim dan kerja kita kali ini, tidak amburadul kemana-mana. Lalu juga saya setuju jika Pak Nabil ingin menjadi mentor, karena Bapak ini memiliki pengalaman yang banyak di bidang ini. Jadi bisa dibuka atau dikolaborasikan dengan cara kerja sekarang. Nah, jadi untuk Pak Nabil tadi ya Pak, saya setuju kalau Bapak itu menjadi mentor karena pengalaman Bapak ini sangat banyak ya Pak. Dan itu cocok sekali untuk dikolaborasikan dengan cara kerja dengan generasi baru ini ya, agar generasi ini juga bisa mendapatkan patokan bagaimana harus melakukan sesuatu ya Pak ya. Lalu untuk yang panduan tertulis tadi, itu sangat cocok untuk Bapak juga anggota lainnya, dan juga beberapa anggota baru yang sekiranya masih kebingungan gitu ya. Dan juga untuk forum mingguan keluhan, saya setuju banget soal itu, karena pasti banyak dari anak-anak generasi sekarang itu akan masuki perusahaan kita, dan yang pasti mereka punya banyak keluhan yang dimana keluhan itu pasti bisa menjadi tujuan atau solusi dari cara kerja tim kita. Mungkin dari sekian keputusan tersebut, saya ingin bertanya, apakah kalian semua setuju dan bersedia mengikuti semua keputusan tersebut? Saya oke sih. Boleh deh dicoba. Saya juga setuju Pak. Saya setuju. Saya siap berkontribusi. Kalau arahnya jelas sih ya saya ikut. Baik, karena kita semua setuju, saya harapkan untuk kedepannya cara kerja tim dan juga perusahaan kita ini semakin berkembang dan tidak ada lagi senggol bacok seperti yang tadi ya. Sebenarnya sih channel bacok itu tergantung pribadi masing-masing ya Pak. Tergantung mau bekerja sama Iya betul. Mau bisa beradaptasi juga ya. Saya hanya menyarankan untuk tetap menjaga etika di lingkungan kerja ini, karena mau bagaimanapun kita semua kerja sebagai tim, bukan individual. Itulah yang membuat perusahaan ini berkembang. Baik, sekian rapat ini saya selesaikan. Terima kasih semuanya yang sudah mau datang, sudah memberikan saran dan keluhan-keluhannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak.
Semoga kita semua jualnya lancar ya teman-teman ya. Amin. Amin. Tercapai.